Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu di video pembelajaran bersama saya, Aheri Iswanto. Topik kita pada hari ini adalah untuk mata kuliah politik kesehatan dan pokok bahasannya adalah mengenai konseptualisasi kerangka kebijakan dan politik kesehatan. Topik pembelajaran sesi ini adalah mengenai peran dan konseptualisasi dari kebijakan kesehatan. Capaian pembelajaran setelah sesi ini adalah para mahasiswa mampu mendeskripsikan pentingnya peran dalam kebijakan kesehatan, baik itu untuk individu maupun untuk populasi. Dan yang kedua adalah mampu mendeskripsikan 3 jalan konseptualisasi kebijakan dan juga hukum-hukum kesehatan. Sebagai pengantar sesi ini, saya ingin jelaskan bahwa politik kesehatan itu penting untuk menjelaskan mengapa kebijakan-kebijakan hukum itu perlu memberikan masukan dalam kaitannya untuk bisa melakukan sebuah studi baik mengenai kesehatan maupun kesehatan masyarakat. Yang kedua, bahwa dengan Anda mempelajari politik kesehatan, maka Anda dapat mengkonseptualisasikan kebijakan dan hukum kesehatan, lalu Anda juga melakukan studi-studi yang lanjut untuk bisa mendalami ini semua. Peran kebijakan dan hukum dalam pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat. Peran kebijakan dan hukum dalam kesehatan masyarakat tidak kalah pentingnya dengan kesehatan ataupun perawatan individu. Tetapi pengaruhnya di bidang kesehatan masyarakat seringkali kurang terlihat dan kurang dapat diartikulasi. Faktanya, kebijakan dan hukum telah lama memainkan peran penting dalam kegiatan kesehatan masyarakat sehari-hari. Kebijakan dan undang-undang tidak selalu berpihak pada apa yang diyakini banyak orang sebagai kepentingan terbaik bagi kesehatan dan kesehatan masyarakat. Suatu kebijakan atau undang-undang mungkin saja misalnya mendukung kepentingan ekonomi perusahaan swasta atau juga untuk mencari laba di atas kepentingan individu, di atas kepentingan masyarakat, komunitas di mana perusahaan itu berada. Dalam rangka mengkonseptualisasi kebijakan kesehatan, ada 3 kerangka yang perlu diperhatikan. Kerangka yang pertama adalah tentang hak individu dalam perawatan kesehatan dan kesehatan masyarakat, serta kebijakan dan hukum atas kualitas pelayanan itu sendiri. Kerangka yang kedua adalah fokus pada reformasi kesehatan dan juga program pembiayaan atau program asuransi kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah. Kerangka yang ketiga adalah yang mendekati studi kebijakan dan hukum kesehatan dari perspektif para pemangku kepentingan yang utama. Contoh konseptualisasi mengenai apa yang tadi disampaikan dapat dilihat pada bagan di sebelah. Secara umum, ada 3 domain dalam kebijakan dan hukum kesehatan. Yang pertama adalah kebijakan dan hukum kesehatan itu sendiri. Hal ini meliputi akses individu terhadap layanan kesehatan. Yang kedua, mengenai kualitas layanan yang diterima dari sekelompok orang maupun penduduk. Dan yang ketiga adalah mengenai bagaimana pembiayaannya. Yang kedua adalah
kebijakan dan hukum kesehatan masyarakat. Dalam hal ini adalah melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat umum. Contoh sederhananya adalah vaksin. Dan yang ketiga adalah mengenai bioetik. Bioetik ini di dalamnya terdiri dari moral dan juga legalitas. Siapa sajakah pemangku kepentingan utama? Sebagaimana tadi disebutkan, para pemangku kepentingan utama diantaranya adalah pasien, para penyedia layanan kesehatan, pemerintah, juga masyarakat. Tapi di sisi lain juga ada layanan-layanan baik bersifat managed care maupun asuransi yang tradisional, pemberi kerja, industri-industri layanan kesehatan swasta, kelompok riset, dan juga kelompok-kelompok lain yang berkepentingan. Terima kasih banyak atas perhatiannya sudah menyaksikan video ini. Apabila ada informasi yang dibutuhkan lebih lanjut, silakan hubungi saya bisa melalui email maupun nomor WhatsApp seperti yang tertera pada layar.